Fans timnas Indonesia tidak terima dengan keputusan wasit Ahmed Al-Kaf pada laga lawan Bahrain. Sebab wasit asal Oman itu membiarkan Bahrain mencetak gol pada menit 90+9, padahal tambahan waktu hanya 6 menit. Indonesia tandang ke markas Bahrain pada matchday. Ketika grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Kamis 11 malam WIB, laga di Bahrain National Stadium berjalan. Seru dan berakhir dengan skor imbang 2-2. Indonesia sempat unggul 2-1 lewat gol Ragnar, Orad Manggun dan Rafael Struijk. Namun gol Mohamed Marhun pada menit 99 membuyarkan asa skuad Garuda meraih 3 poin. Marhun juga yang bikin gol pertama Bahrain. Gol kedua Bahrain dapat protes keras dari kubu Indonesia. Sebab Indonesia merasa waktu harusnya berakhir sebelum Bahrain bikin gol. Lantasnya seperti apa regulasi yang mengatur pemberian injury time atau tambahan waktu? Setiap pertandingan sepak bola di bawah FIFA merujuk pada law of the game yang Safting keluarkan IFAB. Termezim dan laga Bahrain dan Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 sezon Asia. Wasit keempat menunjukkan waktu, tambahan minimum yang diputuskan oleh wasit di akhir menit terakhir setiap babak. Waktu tambahan dapat ditambah oleh wasit tetapi tidak dikurangi. Wasit tidak boleh mengganti rugi atas kesalahan pencatatan waktu selama babak pertama dengan mengubah durasi babak kedua. Kata kunci dari regulasi di atas ada pada bagian waktu tambahan dapat ditambah oleh wasit tetapi tidak dikurangi. Pada kasus seperti ini, maka semua bergantung pada subjektivitas wasit dalam menilai jalannya pertandingan. Ahmed Al-Kaf mungkin menilai ada beberapa momen yang membuat waktu efektif saat injury time terbuang sehingga membiarkan laga berjalan hingga menit 90.9. Namun, jika ada dicermati lagi, sejatinya tidak ada insiden serius yang membuat banyak waktu terbuang pada periode tambahan waktu. Jadi wajar jika keputusan Ahmed Al-Kaf banyak dipertanyakan. Timnas Indonesia jadi pihak yang dirugikan oleh keputusan wasit Ahmed Al-Kaf. 3 poin di depan mata. Harus sirna lantaran subjektivitas Ahmed Al-Kaf membiarkan laga berjalan walau waktu tambahan sudah habis. PSSI tidak senang dengan keputusan dari wasit Ahmed Al-Kaf. PSSI bakal melakukan protes pada AFC terkait kepemimpinan wasit asal Oman tersebut. Bahrain kini dikenal sebagai negara mayoritas Muslim yang tidak pernah memberikan kecaman terhadap segala hal kontroversial yang dilakukan Israel dalam konflik di Timur Tengah. Banyak pihak beranggapan jika keterlibatan Bahrain yang minim terhadap konflik di Timur Tengah ini disebabkan karena mereka merupakan salah satu negara sekutu Amerika Serikat ASC. Tidak hanya merupakan salah satu negara pro-barat, Bahrain juga memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Hubungan antara Bahrain dengan AS ini rupanya telah terjalin sejak puluhan tahun yang lalu. Bahkan ketika Liga Arab melakukan boikot untuk Israel, Manama jadi pihak yang menentang. Sako, hubungan Bahrain dengan AOS dimulai sejak 1971. Tepat setelah Bahrain menjadi negara berdaulat pada tahun Amerika Serikat langsung menjalin hubungan diplomatik dengan negara tersebut dan membuka kedutaan besar Islam di Manama. Namun pada saat itu kantor kedubes AS di Bahrain masih kosong dan baru dikirimkan duta besar tetap pada tahun 1974. Sedangkan kedutaan besar Bahrain di Washington DC baru dibuka pada tahun 1997. Tidak hanya membangun kantor kedubes, AS juga menciptakan rumah sakit, misi dan sekolah pada tahun 1903 yang sampai saat ini masih beroperasi menurut situs Departemen Luar Negeri Al-Sabat. 2. Bahrain ditunjuk aliyah sebagai sekutu utama non-NATO. Pada tahun 2002, Amerika Serikat menunjuk Bahrain sebagai sekutu utama non-NATO. Dari situlah Manamah memainkan peran kunci dalam arsitektur, keamanan kawasan dan merupakan mitra penting AS dalam inisiatif pertahanan. Hal itu membuat Bahrain secara resmi menghentikan boikot untuk Israel pada 2005. Disusul dengan pernyataan Raja Bahrain, Hamad bin Isa Al-Khalifa, mengecam boikot Liga Arab terhadap Israel di tahun 2017. 2 keputusan kontroversial. Bahrain di Timur Tengah itu membuat negara tersebut dianggap telah mengkhianati Liga Arab dan dijuluki sebagai noda hitam untuk Serikat Muslim. 3. AS punya peran besar dalam pertahanan Bahrain. Bahrain menjadi tuan rumah armada kelima, Angkatan Laut AS dan Komando Pusat Angkatan Laut ASI, dan berpartisipasi dalam koalisi militer yang dipimpin AS, termasuk koalisi global untuk mengalahkan ISIS. Bahrain adalah negara pertama di kawasan Teluk yang mengumumkan secara terbuka bahwa mereka telah bergabung dengan
konstruksi keamanan maritim internasional yang dipimpin AS, untuk mempromosikan kebebasan navigasi di kawasan tersebut. Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) AS Bahrain mulai berlaku pada tahun 2006. Ekspor utama AS ke Bahrain meliputi pesawat terbang, mesin, dan kendaraan bermotor. Bantuan AS memungkinkan pemerintah Bahrain terus memperoleh peralatan dan pelatihan yang dibutuhkannya untuk menyediakan pertahanannya sendiri dan untuk beroperasi bersama pasukan udara dan laut AS Sellers. Tak heran jika Bahrain menjadi pihak yang ikut campur ketika AS dan Inggris melakukan upaya penyerangan terhadap kelompok Houthi yang menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah sejak awal tahun 2024.